belum ada titik temu antara ketiga partai tersebut. Jadi saran saya mending bubar saja. Hari ini konflik-konflik antar partai, apalagi Nasdem, Demokrat dan PKS itu belum kunjung menemui titik terang. Sampai hari ini tidak ada kesepakatan bersama koalisi. Apakah itu nggak jadi koalisinya? Saya juga nggak tahu. Silakan tanya aja kepada pimpinan partainya atau kepada Anies Baswedan. PKS itu akan direbut lah, kata si Tompul ini, oleh Gerindra. Agar apa? Agar suaranya tinggal Nasdem dan Demokrat. Secara otomatis kalau misalkan suaranya hanya Demokrat dan Nasdem, itu tidak mungkin memenuhi presidensial threshold. Karena semuanya hanya wacana. Jadi koalisi perubahan itu hanyalah wacana. Jangan-jangan nih PKS betul adanya akan berkoalisi dengan Gerindra. Kalau misalkan hanya urusan koalisi partai ke ini saja tidak bisa, bagaimana Anies mengurus Indonesia nanti kalau misalkan jadi presiden? Kan sesuatu hal yang sangat tidak mungkin diselesaikan oleh Anies Baswedan. Kalau ini saja nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube dan selamat datang di channel catatan isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Sahabat-sahabat, kembali lagi dengan saya di konten politik. Kenapa politik? Karena politik selalu banyak intrik yang menarik untuk kita perbincangkan. Dan untuk hari ini sahabat-sahabat, ada beberapa berita yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman terkait Jokowi, terkait beberapa partai, dan ada pembahasan soal Anies Baswedan lagi. Berita belakangan ini agak sedikit kurang hot, tapi tidak apa-apa karena bukan hotnya yang kita cari hari ini, tapi ada intrik-intrik yang menarik untuk kita perbincangkan. Langsung saja kita menuju berita yang pertama. Oke teman-teman, ini berita yang pertama dari Ruhut. Tuding Gerindra ingin rebut PKS demi gagalkan Anies jadi capres. Jadi ini pernyataan dari Ruhut, seorang kader dari PDIP, ngomong soal Gerindra yang ingin rebut PKS dengan tujuan ingin menggagalkan Anies jadi capres. Nah, omongan ini keluar dari sebuah podcast dan kita akan baca beritanya. Politikus PDIP Ruhut Sitompul menuding Gerindra memiliki keinginan untuk merebut PKS dari koalisi perubahan yang digagas dengan Nasdem dan Partai Demokrat. Keinginan agar PKS berkoalisi dengan Gerindra disebut demi menggagalkan Anies Baswedan menjadi calon presiden atau capres. Kata-katanya kita bacain. Seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi tadi di Hanura, ya Pak Jokowi di Hanura ngomong soal beberapa poin tentang selalu menyalahkan istana. Jadi jangan menyalahkan istana, katanya. Jangan menyalahkan kekuasaan, tapi bagian dari istana kekuasaan itu memang ada kok guilty feeling melihat Anies. Siapa? Pak Prabowo, Gerindra. Jadi jangan bilang pemerintahnya, tapi kok Gerindra dia kepingin merebut memenangkan hati dari PKS loh. Supaya Anies ini nggak jadi, ini kan kuncinya Demokrat dan PKS, kata Ruhut di dalam diskusi adu perspektif dengan tema rayuan kekuasaan untuk politik perubahan. Saya akan jelaskan buat teman-teman yang kurang menangkap poin dari Ruhut Sitompul. Jadi maksudnya adalah ketika banyak orang itu menyalahkan pemerintah, ketika ada koalisi yang tidak jadi ataupun Anies nggak jadi nyapres, ini jangan menyalahkan istana. Karena sebetulnya masih ada kok perasaan bersalah melihat Anies. Siapa? Kata si Ruhut itu siapa? Pak Prabowo, Gerindra. Jadi jangan salahkan pemerintah, katanya. Jadi jangan bilang pemerintah, tapi mungkin Gerindra. Jadi Gerindra itu ingin merebut suara PKS. PKS itu akan direbut lah, kata si Tompul ini, oleh Gerindra. Agar apa? Agar suaranya tinggal Nasdem dan Demokrat. Secara otomatis kalau misalkan suaranya hanya Demokrat dan Nasdem, itu tidak mungkin memenuhi presidensial threshold.
Jadi ya ada rasa kasihan juga sebetulnya Jokowi melihat hari ini konflik-konflik antar partai, apalagi Nasdem, Demokrat dan PKS itu belum kunjung menemui titik terang. Sampai hari ini tidak ada kesepakatan bersama koalisi. Apakah itu nggak jadi koalisinya? Saya juga nggak tahu. Silakan tanya aja kepada pimpinan partainya atau kepada Anies Baswedan. Nah, setelah itu muncul statement dari Gerindranya yang tepis ruhut soal rebut PKS untuk jegal Anies jadi capres. Nah, saya baca, semangat kami adalah berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Kita berkompetisi secara sehat untuk mengamankan tiket masing-masing. Nggak ada istilah jegal-menjegal. Ini versi dari Gerindra. Tapi memang kalau berkaca pada hakikatnya berpolitik, itu kan dinamis, itu kan berdinamika. Dan tidak salah juga ketika PKS itu kembali berkoalisi dengan Gerindra. Tidak salah kalau di dalam politik. Dan kemungkinan itu masih terbuka luas. Beberapa kemungkinan masih terbuka. Bahkan kemungkinan PKS bergabung dengan partai pemerintahan juga sangat terbuka. Jadi kita lihat aja drama politik di Indonesia ini. Berita selanjutnya datang dari P3 yang terbuka bahwa nama Sandiaga bakal capres ke forum KIB. Jadi kemarin itu kan sudah kita sampaikan bahwa Sandiaga Uno ini sangat dekat dengan P3 belakangan. Beberapa pertemuan itu dihadiri oleh Menparekraf ini. Dan di dalam pertemuan tersebut Sandiaga itu belak-belakan ngomong siap nyapres. Nah, ini juga yang akan menjadi kebingungan Gerindra. Kok bisa ada Pak Prabowo, ada si Sandiaga Uno juga mau nyapres. Ini nggak bisa kalau misalkan harus dari Gerindra. Makanya Sandiaga Uno ini mencari partai, kemungkinan itu P3, untuk dijadikan gerbongnya menjadi cawapres ataupun menjadi capres di 2024. Akankah Sandiaga Uno ini bergabung kepada KIB? Kita lihat, kita tunggu berita selanjutnya. Nah, ini dari Detik News, masih berita soal Anies Baswedan, karena saya tuh mengalami kebingungan. Kenapa? Karena partai Nasdem, Demokrat, dan PKS ini belum kunjung deklarasi. Sebetulnya apa permasalahannya? Yang menjadi hambatan terbesarnya apa? Kalau misalkan beberapa analisa itu karena cawapresnya ya belum sepakat. Kalau dari PKS kan pengen Aher, kalau dari Demokrat itu selalu pengen AHY. Tidak ada titik temu antara kedua partai tersebut. Seharusnya, nah ini seharusnya nih, Demokrat tantang Anies jembatani koalisi perubahan agar segera deklarasi. Karena semuanya hanya wacana. Jadi koalisi perubahan itu hanyalah wacana. Jangan-jangan nih PKS betul adanya akan berkoalisi dengan Gerindra. Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun mengapresiasi Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan menjadi capres. Demokrat yang tergabung dalam koalisi perubahan dengan Nasdem dan PKS memberi tantangan buat Anies untuk menjembatani deklarasi koalisi pendukungnya. Iya, memang kalau misalkan hanya urusan koalisi partai ke ini saja tidak bisa, bagaimana Anies mengurus Indonesia nanti kalau misalkan jadi presiden? Kan sesuatu hal yang sangat tidak mungkin diselesaikan oleh Anies Baswedan kalau ini saja nggak bisa. Itu adalah cerminan saja. Dalam beberapa kesempatan aku ditanyakan kapan deklarasi Demokrat, kapan PKS deklarasi Anies. Aku katakan tanya Mas Aniesnya, karena calon presidennya itu beliau. Beliau yang harus buat jembatan ini ke Demokratnya, ke PKS-nya itu, kata Johnson dalam diskusi adu perspektif dengan tema rayuan kekuasaan untuk koalisi perubahan. Nah, belum ada titik temu antara ketiga partai tersebut. Jadi saran saya mending bubar saja. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Dan ditutup Allahumma fiqh. Komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.